Jadi kalau misalnya harganya miring, Terus harganya nih bro, Autospector, range-nya di berapa nih? Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai Lovers, balik lagi dengan saya Lung Dokter Mobil. Nah, kali ini saya kedatangan tamu namanya Ko Jeffrey dari Autospector. Nah, bagi Anda yang belum tahu apa itu Autospector dan kenapa sih kok saya mau ngasih tahu apa itu Autospector sampai kita bikin talk show-nya, karena bagi saya ini sebuah jasa yang penting banget di Indonesia, di mana di luar negeri ini udah banyak gitu loh. Nah, cuman di Indonesia ini satu-satunya yang bisa memberikan jawaban yang paling akurat lah ya kalau menurut saya, dan benar-benar bisa membantu si customer itu sendiri. Nah, Ko Jeffrey, tolong dong kasih tahu apa sih Autospector? Oke, pertama-tama thank you Bro Lunglung udah diundang Siap, ke sama-sama. sini ngobrol-ngobrol. Jadi Autospector itu kita jasa inspeksi mobil bekas atau mobil second gitu ya. Kita dimulai di tahun 2016 dan kita yang pertama di Indonesia nih. Iya. Pertama di Indonesia. Jadi kita itu misi utamanya pada awalnya yaitu kita pengen bantu konsumen mobil second sih. Oke. Iya kan, soalnya waktu itu kebetulan gue juga mau beli mobil second nih. Beli mobil second dan kalau nanya orang-orang semua pada bilang, oh lo harus cek dulu lah, harus waspada segala macem, takutnya bekas tabrakan, bekas banjir ya kan. Ada kayak istilahnya trust issue di situ gitu ya. Iya, betul. Dan waktu itu gue juga nyari jasa inspeksi kok nggak ada di Indonesia. Padahal di luar tuh udah semua negara pasti ada gitu ya. Iya kan? Kalau di Amerika kan harus ada itu sebelum lu bisa ambil pink slip kan, DMV kan. Iya betul, Makanya di Australia juga. Australia juga ada, di Malaysia juga ada, Malaysia juga ada, Biko. Singapura juga ada, semua udah ada gitu. Tapi juga kok bisa nggak ada Nah, gitu itu. kan? Iya, bener. Jadi memang customer gue biasanya kalau yang udah customer lama ya, dia biasanya udah kenal dengan cabang, jadi pasti kontak kepala cabang untuk pinjam kepala teknisi gitu. Dan teknisi, which is kan ya bisa dilakukan, cuman kan sekarang kan udah dimudahkan lagi gitu kan. Iya. Nah, Waktu itu gue juga pas mau beli ya, maksudnya sebenarnya kan ada opsi buat bawa ke bengkel. Tapi bawa ke bengkel tuh menurut gue kok ribet ya. Soalnya kan mesti Iya, ntar iya. janjian sama, waktu itu kan gue mau beli dari showroom nih. Janjian sama showroomnya, bawa keluar, nunggu di bengkel. Ya. Kayak harusnya lebih efisien kalau ada yang bisa dipanggil, ngecek di tempat. Cek di tempat. Iya. Oke. Jadi itu sih konsep awalnya. Terus keuntungan bagi si customer nih apa aja nih, Bang? Kayak misalkan kan oke nih dia panggil lu gitu kan, selain diinspeksi tuh keuntungannya apa lagi nih, Bang? Yang pasti sih mereka bisa menghindari mobil yang problem ya. Ya kan. Jadi kita pastiin mobilnya bebas tabrakan, bebas banjir, dan kondisi mesinnya oke. Gitu. Ada garansi nggak tuh? Ada, Kira-kira? ada. Jadi kita kalau inspeksi kita pakai scoring, pakai huruf gitu ya, A, B, C, D, E. Kalau skornya B atau ke atas, kita jamin garansi mesin 30 hari. Oke. Itu free, include sama harga. Dan itu bisa di-upgrade sampai dengan 1 tahun. Oke. Iya, soalnya lagi begini kayaknya mobil second kan makin banyak ya. Dan karena lahirnya transportasi online, kualitas mobil second yang LCGC-nya itu juga dipertanyakan kan gitu kan. Karena ketika customer mau beli mobil second sekarang malah jadi kayak ambigu gitu. Ini harganya sama barangnya nih worth it nggak gitu loh, ya kan? Banyak kan yang kalau misalnya mau beli mobil, mereka nanya ini bekas online nggak, atas namanya PT nggak, dan lain sebagainya gitu ya. Mereka berusaha menghindari mobil capek kan istilahnya. Iya, benar Iya. sih. Nah, kalau Karwan mobil capek sekalian kayak Bluebird punya sekalian bekas taksi gitu ya. Jelas gitu loh, ada service recordnya dan jelas itu mobilnya emang bekas taksi gitu kan. Kalau itu sih banget gitu kan. Tapi sebenarnya ya setelah kita inspeksi udah lebih dari 25.000 mobil ya. Udah banyak banget tuh. Sebenarnya tuh yang jadi patokan tuh perawatannya sih. Perawatan. Iya, meskipun KM-nya tinggi gitu ya, kayak mobil Bluebird, kita cek KM-nya pernah 250.000 gitu, kan tinggi banget. Tapi perawatannya kalau oke, mobilnya pun nggak ada masalah sebenarnya. Betul. Kadang-kadang KM rendah, tapi dia orangnya misalnya yang pakai jorok, ya kan, malas ganti oli, malas tune up, malas apa, baru 70.000 udah
Udah bunyi-bunyi. Udah kan? bunyi-bunyi nggak jelas Iya, bener, gitu bener, loh. Bener. Kemarin ada customer juga mobil Jazz ya, baru kilometer 29.000 ya. Udah gitu ya, itulah AC-nya bermasalah dan kaki-kakinya bermasalah gitu. Dan ya, lu bisa nggak sih nemuin apa namanya kayak ketika orang itu jual odometernya diputar balik? Kan banyak tuh kasus-kasus begitu, Nah. orang pasti nanya tuh. Itu sebenarnya banyak yang nanya sih. Iya, Dan banyak bro. dan sampai saat ini ya, memang nggak ada cara yang pasti ya. Nggak ada yang cara pasti untuk bilang, misalnya gue mau beli mobil, terus misalnya Autospektor harus bilang nih kilometer asli 100%, itu pasti nggak mungkin bisa sih. Nggak mungkin bisa. Soalnya memang alatnya nggak ada. Tapi kalau misalnya saran dari gua, buat menghindari KM putaran tuh cari mobil yang service record. Itu yang paling cara jelas lah ya. Iya, yang paling meminimalisir resiko ini kami pernah diputar. Tapi itu pun juga nggak 100% ya. Iya bener. Nggak 100% itu. Biasanya mereka muter nggak jauh-jauh, muter tuh cuma turunin 20.000 gitu. Nah, itu kan. Dibagi dua, turunin tuh nggak jauh-jauh 20.000, harganya udah beda gitu kan. Kadang-kadang kan gitu, service recordnya hampir 70. Dipakai sampai 100, diputar Iya, sampai 75. Kan kita kan Iya. nggak tahu. Tapi ya kalau diputar sedikit gitu pun, balik lagi sih kita patokannya kondisi aja sih. Iya. Patokannya kondisi nggak lah. akan terlalu beda jauh lah ya. dari Nggak akan kondisi. terlalu beda jauh juga ya, yang penting kondisi sih. Terus kalau menurut lu tips-tips kalau sekarang nih di masa pandemi ini orang-orang mau beli mobil second untuk misalkan first car atau misalkan mobil buat bini gitu kan, apa nih tips-tipsnya nih? Biasanya kan lu bikin video nih di Autospektor channel gitu kan. Tips-tipsnya mungkin kalau dari gua sih pertama yang pasti harus dicek ya, harus Oke, dicek panggil pakai Autospektor Autospektor nomor satu. tentunya kan. Iya. Tentunya pakai Autospektor. Kita kan pihak ketiga independen gitu ya. Iya, Kita iya, bukan bengkel, kita bukan penjual. Jadi kita tuh bisa jadi jembatan lah antara pembeli dan penjual ya kan. Itu satu harus dicek sebelum beli. Kalau bisa cari yang service record, kalau bisa. Tapi nggak pun nggak apa-apa, yang penting kondisinya oke ya kan. Dan ada harga ada barang sih. Pasti. Ada harga ada barang, itu kayak berlaku di semua bidang dan berlaku juga di mobil bekas gitu ya. Jadi kalau misalnya harganya miring, Hati-hati. ngeceknya harus lebih harus lebih waspada lah. Iya, Ya kan, harus lebih waspada. Itu dan yang mungkin terakhir kalau mobil bekas tuh usia sih. Usia sama kondisi tuh biasanya berbanding lurus lah. Jadi kalau misalnya usianya udah tua, udah 10 tahun, kalau ekspektasinya kayak mobil baru tuh udah pasti nggak mungkin ketemu ya. Iya lah pasti. Perbaikannya banyak gitu. Iya. Oh dan yang terakhir ini juga sih, terakhir gue pengen kasih tips. Jangan pernah berasumsi beli mobil bekas itu udah habis beli udah. Oh iya nggak mungkin. Iya, jadi harus siapin budget antara mungkin kalau mobil Jepang itu 3-6 juta, mobil Eropa tuh 5-10 juta ya untuk perbaikan hal yang lain. Soalnya pasti nggak akan perfect sih, nggak akan perfect. Pasti. Dan Gitu. gue juga kalau misalkan customer beli mobil bekas juga gue saranin semua chemicalnya diganti dulu nih. Ya, Cair-cair ya diganti dulu, Ah, apapun oli, apapun minyak, apapun coolant gitu kan. Itu Benar, diganti dulu semua tuh. Seenggaknya kita tahu nih ngeriset ke nol nih gitu Betul, loh. betul. Oh ini kayaknya udah ganti gitu kan, taunya jebol duluan gitu kan. Biasanya sih begitu sih. Terus kalau menurut lu nih mobil second di Indonesia enakan beli Jepang atau Eropa? Soalnya jujur gue nggak pernah mau beli mobil baru. Kenapa rugi bro gue beli mobil baru? Sebenarnya tergantung sih, tergantung sebenarnya. Tergantung lu nyari apa kan. Ya dari pengalaman deh, maksudnya dari pengalaman itu orang tuh lebih menguntungkan beli mobil Eropa second atau beli mobil Jepang second gitu. Dari pengalaman aja. Kalau dari kualitas hasil inspeksi ya, mobil Eropa tuh sebenarnya kayak kurang cocok sih di Indo. Kurang disesuaikan kayaknya. Iya. Kurang disesuaikan. Makanya jorok ya. Karena dia kayaknya berasa udah bayar mahal, nih mobil harus awet gitu kan, jadi nggak diservis-servis gitu. Kalau gue perhatiin kayak dari segi iklim juga sih. Ya lebih panas memang. Dari segi kayaknya mungkin kalau Jepang tuh udah lebih disesuaikan dengan iklim Indonesia yang tropis gitu kali ya. Cuma kalau Eropa tuh misalnya BMW. Ya itu sih gue tahu. BMW misalnya kita ngecek nih tahun 2000 awal, 2002, 2003. Waduh. Itu interiornya pasti udah kelupas-kelupas Ya, biasanya ya kan. Kalau Jepang tuh pasti lebih awet sih. Iya, Gitu. Ya bang sih kalau ngomong build biar barang yang dibikin ya, memang Jepang sih akan lebih nggak rewel sih. Lebih nggak rewel pasti sih. Bener sih itu Pasti lebih nggak rewel, perawatannya pasti lebih nggak mahal.
Dan lu nyiapin budget juga nggak pusing-pusing amat kalau mobil Jepang gitu. Betul. Kalau mobil Eropa lumayan. Kalau Eropa sih lumayan. Lumayan, gue sih kesel Eropa aja. lumayan. Eropa lumayan. Asik sih, maksudnya soalnya bisnis mobil bekas itu di Indonesia makin lama makin menjamur ya, karena kan satu lagi pandemi, orang menghindari membeli mobil baru sih sebenarnya. Kalau butuh banget dia akan beli mobil second dan dia perbaiki gitu, karena ya memang saya udah pernah bikinin video tentang value for money-nya, memang masuk gitu loh value for money-nya sebenarnya gitu. Ketika dijual lagi juga Anda nggak terlalu bonyok terlalu banyak gitu. Iya benar. Penurunan harga itu kan paling tinggi di tahun pertama. Pasti, lu Itu baru keluar sampai- dari showroom lu jualnya udah berapa men? Gila, 30 juta, 50 juta tuh turunnya tuh. Sampai 30% kalau nggak salah gue pernah baca tuh di tahun pertama ya. Begitu tahun ketiga makin lama turun juga tapi lebih kecil ya Kayak gitu kan. beli mobil second gitu kan. Iya. Kayak baratnya kemarin ada Honda Brio lelangan 55 juta loh. Oh ya? Iya, kilometer 70.000, 55 juta. Gue siapin budget 20 juta aja buat gue oprek habis gitu kan, gue ganti semua yang baru gitu kan. Gue jangan dapat 70 juta, lu dapat Brio baru, ibaratnya kan gitu. Gitu loh, daripada lu beli mobil baru, berapa duit kan gitu. Iya. Soalnya ketika dihitung memang lebih bagus, makanya menurut gue sih memang prospek gitu loh mobil second, dan memang dibalik lagi ujung-ujungnya ke perawatan sih. Kilometer tidak menjamin, bener. Kilometer tidak menjamin sih. Kilometer tidak menjamin. Lu datang, lu duduk, lu bawa dulu mobilnya, nah fee Iya. itu yang menjamin tuh. Itu juga penting sih test drive tuh ya. Test drive. Maksudnya test drive itu nggak cuman ngecek kondisi mobilnya doang, tapi kan lu juga merasakan apakah mobilnya cocok dengan lu gitu kan. Feel-nya. Feel-nya cocok bener, kan nih, mau bener. sebagus apapun mobilnya, tapi kalau feel-nya dipakai nggak cocok, pasti lu nggak akan puas juga. Bener. Karena karakter mobil beda-beda. Beda-beda, iya beda-beda. Beda-beda. Iya. Terus sekarang Autospector udah di mana aja nih bro? Kita ada di Jabodetabek, kita ada di Bandung, Surabaya, Jogja, dan Bali, 5. Wow, asik Iya. juga ya. Ke depannya kita pasti akan kolaborasi juga supaya kita bikin inspection point di dokter mobil juga. Jadi sekalian bener-bener bisa diinspeksi. Mantep nih bro, Gitu. iya. Mantep. Asik sih itu sih. Terus untuk akhir kata nih, untuk orang-orang yang mau beli mobil second nih di masa pandemi, menurut lu boleh nggak sih gitu loh, kan melihat ekonomi ke depan juga masih nggak jelas nih. Karena kita berdua juga lagi pusing gitu kan, 2021 nih tidak lebih baik dari 2020 gitu kan. Roman-romannya malah lebih parah gitu kan. Mudah-mudahan lebih baik lah ya, Mudah-mudahan mudah-mudahan lebih baik. Di masa pandemi ini sih memang kalau gue lihat ya, penurunan penjualan mobil bekas itu nggak sedrastis mobil baru ya. Ya, Ya kan? itu udah ada datanya bener. Iya itu. kan, nggak Di sedrastis mobil 2020. baru, dan memang menurut gue mendingan beli mobil bekas sih untuk saat ini ya. Apalagi udah ada, sebenarnya kan Autospector tuh pionir yang pertama dan paling terpercaya sekarang ya kan. Jadi udah istilahnya udah nggak perlu takut sih beli mobil bekas sih. Iya. Nggak perlu takut. Kalau dulu kan mungkin orang mikirnya, aduh ntar nih mobil oke nggak, apa. Saudara gue ada yang pernah, gue tanya, dia nggak pernah beli mobil bekas. Kenapa? Karena dia takut. Cuma itu doang alasannya. Gue nggak pernah beli mobil baru. Karena ekspensif gitu kan jatuhnya. Soalnya mindset gue yang simple nih, kayak oke lah orang punya mindset beli mobil baru ya kan, which is ya karena itu kan takut gitu kan. Dia nggak mau pusing nih, mau yang dia beli kan sebenarnya bukan mobil ya, garansinya kan gitu kan. Garansinya, Garansi iya. pabriknya kan 5 tahun. Nah kalau gue simple sih, gue beli mobil bekas harganya berapa ya gue ekstrain dong untuk perbaikan segala macamnya kan. Nah segitu tuh worth it nggak gitu aja sih. Iya. Kayak misalkan tadi contohnya Brio 55 juta coy, lu spare 20 juta masa ya habis sih? Lu turunin mesin Brio sama transmisi berapa duit sih kan gitu kan? Sama kaki-kaki lu ganti 10 habis. juta itu max lah. Makanya kan, turun mesin sama transmisi, kaki-kaki lu ganti masa ya 20 juta habis gitu kan? 75 juta lu dapat Brio baru gitu. Yang penting nggak tabrakan ya kan? Kalau Iya. tabrakan pusing, kalau kebanjiran gampang lah itu nge-spotnya mah. Kalau kebanjiran mah lebih gampang. Iya sih. Itu sih, jadi masa pandemi ini memang lagi ekonomi kurang jelas ya kan. Mungkin kalau apalagi harga mobil baru kan setiap tahun tuh naik, Iya. dan naiknya gila-gilaan gitu ya. Hampir nggak masuk akal bro. Iya kan. Jadi di saat seperti ini takut naik angkutan umum misalnya gara-gara corona. Pasti. Iya, opsinya gue bilang mobil second sih paling pas ya harusnya ya. Paling bener. pas. Yang city car ya. Iya, Hanya untuk point A to B aja Iya. gitu loh, nggak usah yang terlalu gimana-gimana. Jangan apalagi sekarang enak kan kagak macet. PSBB bro, Iya. nggak terlalu macet. Nggak Kalau dulu parah sih emang. Terus harganya nih bro, Autospector, range-nya di berapa nih? Kan lu punya fix kan ya masalahnya? Kita inspeksi itu kita bedain 3 harga. Jadi yang ada reguler itu 295, premium car itu kita di 345, Oke. yang luxury kita 445. Jadi dibedakan berdasarkan
Murah loh. model mobilnya itu murah sih gue bilang sih. Murah. Kalau murah. gue bandingin sama yang di Australia dulu harus inspeksi green slip ya kalau nggak salah yang namanya untuk rego ya, registrasi ya. Itu aja udah $89 loh. Iya, Lu iya, hitung per dolarnya aja udah mahal gitu loh. 400 sih cukup murah lah, maksudnya 450 tuh untuk mobil mahal loh. Untuk gitu mobil kan. Eropa yang Mobil mahal, Eropa iya. gitu kan. Kalau untuk mobil Jepang LCGC Mobil Jepang 300.000, CJC ya 200-an, 295, iya. Cukup. Dan Ini itu udah murah. include garansi mesin transmisi sebulan. Kalau misalnya memang kita bilang mobilnya bagus ya kan. Murah itu bro. Murah serius murah. Very good deal lah. Very good deal Iya. lah itu lah. Untuk lu Orangnya tidur nyenyak datang gitu lagi, kan. iya lu ketenangan pikiran lah, iya. Oke. Oke, mungkin itu dulu penjelasan dari kita. Lu ada promo-promo atau enggak? Promo ya pasti sama dokter mobil ya Iya, kan, kita kita ada bakal ada sebelum free fogging ya, dan free ozone. Ya, itu selalu ada itu. ozone. Itu dulu sih, kita memang harga 292 itu memang udah harga promo soalnya. Iya. Itu bagus sih, good deal banget sih. Oke, thank you nih bro. Oke, thank you bro ya. Thank you. Nah, untuk keterangan lebih lanjut silahkan klik link di bawah ini untuk Autospectornya sendiri ketika Anda mau beli mobil bekas supaya nggak banyak ditipu oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab ya. Saya nggak bilang semuanya penipu, cuman banyak lah ya. Dulu saya juga kejadian customer saya banyak kena kepincut lah ya atas mobil-mobil murah dan mobil-mobil kelihatan bagus. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya, Dokter Mobil. Thanks. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.